adik-adik semua. Senang sekali kita bisa berjumpa di Saat Teduh Eagle Kids. Ayo sama-sama kita mau siapkan hati, kita masuk hadirat Tuhan ya. Terima kasih Tuhan, kami mau merasakan hadirat-Mu lebih lagi. Ya Allah, Engkaulah rinduku. Jiwaku haus kepadamu. Seperti tanah kering, tiada berair. Tak tahan ku menantikanmu. Dan ku pandang kau di tempat kudus. Terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Bibirku kan memegahkanmu. Mari letakkan tangan di dada kita. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Ya Allah, Engkaulah rinduku. Jiwaku haus Tuhan, jiwaku haus kepadamu. Seperti tanah kering, tiada berair. Tak tahan ku menantikanmu. Dan ku pandang kau di tempat kudus. Terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Bibirku kan memegahkanmu. Dan ku pandang kau di tempat kudus. Terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Bibirku kan memegahkanmu. Mari kita sembah Tuhan. Kami memandang kekudusan-Mu. Kami menyukai hadirat-Mu Tuhan. Lebih baik di tempat kudus-Mu daripada kami di tempat yang lain. Kami rindu memuji dan menyembah. Kami mengasihi-Mu Yesus. Hadirat-Mu Tuhan, itu yang kami rindukan, itu yang kami nantikan. Haleluya. Shandarana matakara nama, shenenana nama yana lamu, kinara nama yase. Dan ku pandang kau di tempat kudus. Terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Bibirku kan memegahkanmu. Sekali lagi katakan. Dan ku pandang kau di tempat kudus. Terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu lebih dari hidup.
kasih setiamu, sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Bibirku kan memegahkanmu, sebab kasih setiamu, sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Bibirku kan memegahkanmu. Tiada ada Tuhan yang lebih indah selain kasih-Mu Tuhan. Gak ada yang lebih mulia selain nama-Mu Tuhan. Gak ada yang lebih hebat daripada Engkau Tuhan. Kalau kami bisa menyembah-Mu, menyebut Engkau Bapa, itu kebanggaan buat kami Tuhan. Kasih-Mu itu lebih dari segalanya Tuhan. Ajari kami hari ini untuk selalu siap sedia. Kapanpun Engkau memanggil kami sebagai alat-Mu, kapanpun Engkau memanggil kami untuk melayani-Mu Tuhan, di usia kami yang muda, maupun anak-anak Tuhan, kami mau melayani-Mu dan memberi hidup kami. Kami siap Tuhan mendengarkan firman-Mu, berbicaralah, sembunyikan hamba-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Halo semua. Ya, kita buka di Yesaya 21. Ya, Yesaya 21 nanti kalian bisa baca semuanya, tapi kali ini kita baca ayat 1 sampai 5, nanti Kak Esra, Kak Wijen dan Kak Rainer akan baca bergantian ya. Yesaya 21. Ucapan ilahi terhadap Babel, ucapan ilahi terhadap padang gurun di tepi laut, seperti puting beliung mendesing lewat di tanah Negeb, demikianlah datangnya dari padang gurun, dari negeri yang dahsyat. Suatu penglihatan yang kejam telah diberitakan kepadaku. Penggarong-penggarong perusak, majulah hai Elam, kepunglah hai Madai, aku hentikan semua keluh yang ditimbulkannya. Sebab itu pinggangku amat sakit, sakit mulas menimpa aku, seperti sakit mulas perempuan yang melahirkan. Aku terbungkuk-bungkuk, tidak mendengar lagi, aku terkejut tidak melihat lagi. Ayat 4, hatiku gelisah, kekejutan meliputi aku, malam hari yang selalu kurindu itu sekarang mengantarkan aku. Orang sibuk menyajikan hidangan, mengatur tempat-tempat duduk, makan, minum. Tiba-tiba kedengaran, hai para panglima, siaplah tempur, minyakilah perisai. Amin. Amin. Dari satu perikop ini kita bisa belajar dari ayat 5 ini, perhatikan ini. Orang sibuk menyajikan hidangan, mengatur tempat-tempat duduk, makan, minum. Tiba-tiba kedengaran, hai para panglima, siaplah tempur, minyakilah perisai. Kita nggak pernah tahu, tapi kita harus selalu sedia kalau Tuhan Yesus itu mau pakai hidup kita. Siap sedia itu kita bisa lakukan dengan dua hal. Yang pertama, dari ayat 5 ini, orang sibuk menyajikan hidangan, mengatur tempat, duduk, makan, minum. Yang atas ini, yang 5A ini, kalau kita bisa belajar, jadi orang itu harus selalu berjaga-jaga. Kalau yang lain sibuk dengan hal yang salah, kita harus sibuk dengan hal yang benar. Kalau yang lain itu bisa persiapan untuk melakukan sesuatu, kita harus juga. Tapi kalau yang lain persiapannya yang salah, kita jangan ikuti. Contoh, kalau mau dipakai Tuhan, berjaga-jaganya gini. Kalau ada kesempatan untuk les, ayo les. Mama papa ngarahkan kita untuk les piano, les drum, atau les bahasa. Jangan dihindari itu. Itu salah satu kita berjaga-jaga. Berjaga-jaga itu untuk mempersiapkan diri juga. Berjaga-jaga itu enggak duduk-duduk, nganggur, enggak. Kalau kita ada kesempatan les, mempersiapkan diri, lakukan itu. Kalau kita enggak lakukan itu, kalau kita enggak persiapan, contoh les katakanlah. Kita pingin banget melayani, tapi pas dulu enggak bisa, pas dulu ada kesempatan les, main musiknya kita enggak lakukan. Jadi orang harus berjaga-jaga. Hari ini mungkin enggak enak Kak les Mandarin, les bahasa Inggris, les musik sulit Kak, lihat nantinya. Kalau kita enggak persiapan, kalau kita enggak berjaga-jaga, Tuhan mau panggil, ayo Adi, kamu pelayanan di ibadah.
Ayo Ani, kamu pelayanan di CG, bisa main piano enggak? Bisa sih, tapi dulu sempat les, enggak terlalu lancar. Tuhan mau pakai setiap orang. Tuhan itu mau pakai setiap orang. Ingat satu hal ini. Tuhan mau pakai setiap orang. Jangan sampai kita itu enggak berjaga-jaga, kita enggak mempersiapkan diri. Berjaga-jaga yang kedua itu juga kayak gini. Kalau yang di ayat ini, yang lainnya itu mempersiapkan hal-hal yang kurang penting, tempat duduk, makan dan minum, tapi padahal itu waktunya perang. Yang lain itu main game, yang lain itu mungkin punya pertemanan yang salah, jangan diikuti. Kalau hari ini kamu ada kesempatan belajar sesuatu, kalau kamu hari ini ada kesempatan untuk ada komunitas, ikuti dengan sungguh-sungguh. Kalau kamu ada kesempatan ke gereja, ikuti dengan sungguh-sungguh. Kalau kita keseringan, contoh ya, melakukan hal yang gak penting, contohnya me time. Loh, me time boleh? Boleh, tapi kalau sampai terlalu sering, sampai kita gak learning something new, kalau kita gak sampai di satu titik yang, wah aku tuh bisa ini loh, aku bisa itu loh. Kalau kita sibuk dengan, aku tak main game, aku tak me time aja, aku tak lihat drama Korea aja, itu semua boleh dilakukan. Tapi kalau sampai kita keseringan, kalau kita nggak berjaga-jaga, kalau ada kesempatan itu, terus kita lewatkan, aduh, ini nggak ngomong soal pelayanan aja. Kalau umpamanya kita ada kesempatan juga nanti, someday kalau kalian kerja, oh iya ya tahu gitu aku bisa ngelesi main musik gitu, dulu pernah belajar, ada kesempatan juga toh. Setiap waktu dalam hidup kita, itu kesempatan, berjaga-jagalah. Jangan sampai kita mempersiapkan hal yang tidak penting. Siapkan hati juga, ya kan? Yang kedua, kalau kita sudah berjaga-jaga, yang kedua, tiba-tiba kedengaran, hai para panglima, siaplah tempur, minyailah perisai. Setelah berjaga-jaga, selalulah siap sedia. Selalu iya kalau Tuhan itu mau pakai kita. Kenapa? Saya kasih contoh ya, contoh ada temanmu sedang sakit, terus dalam hatimu ada Roh Kudus toh di hidup kita, ayo doakan teman, terus enggak mau aku kemarin bikin dosa, kemarin aku bohong lah, enggak berjaga-jaga, enggak bisa siap sedia, orang enggak bisa ngalami Tuhan. Ngerti ya betapa pentingnya kita siap sedia itu, betapa pentingnya kita berjaga-jaga. Kalau kita mau dipakai Tuhan terus ada tuduhan. Satu orang mungkin, enggak, aku sakit ya sudah sakit, enggak ada yang peduli sama aku. Tapi coba kalau kita berjaga-jaga, hati kita benar, kita ke gereja, dikuatkan iman kita ikut CG, komunitas yang kecil gitu, saling mendoakan itu hal yang sering kita lakukan, terus ada dorongan dari Roh Kudus, ayo doakan temanmu yang sakit itu. Langsung didoakan, tak doain sini, doa yang simpel aja. Dia bisa sembuh. Ketika kita berjaga-jaga, ketika kita siap sedia, orang itu bisa ngalamin Tuhan. Oh iya, aku didoain, Tuhan Yesus ingat aku, Tuhan Yesus mau sembuhin aku. Berjaga-jaga, siap sedia, orang itu bisa ngalamin Tuhan. Jadilah seperti ayat ini. Hai para panglima, siaplah tempur, minyakilah perisaimu. Dalam hatimu ada dorongan untuk bersaksi sesuatu. Dalam hatimu ada dorongan untuk doakan orang. Dalam hatimu ada dorongan untuk ngajak temanmu ke gereja. Ketika itu ada, kamu sudah berjaga-jaga. Oke Tuhan, aku lakukan. Orang alami Tuhan. Siapa yang mau kayak gitu? Angkat tangannya. Mau ya semua? Mau ya, Tuhan itu ya mau pakai kita semua. Yang penting kita itu mau selalu dan jaga hidup kita benar. Supaya orang lain itu mengalami kasih-Nya Tuhan. Orang lain itu mengalami Tuhan secara pribadi lewat hidup kita. Tuhan itu baik. Karena lagu tadi kan ngomong, sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Tuhan itu kasih setia itu lebih dari segalanya. Bukan buat kita aja, tapi buat orang lain juga. Kalau kita sudah mengalami kasih-Nya Tuhan, sebarkan dengan siap sedia. Amin.
Yang mau taruh kedua tanganmu di dada. Kalau bawa Alkitab, bawa Alkitabnya. Uranana paya kirahana maya nikiri sikiri. Kalau ternyata jawaban doamu itu belum terjawab, hari ini doakan. Tuhan mau pakai kamu untuk keluargamu, Tuhan itu mau pakai kamu buat teman-temanmu yang di sekolah, bahkan Tuhan mau pakai kamu buat adik atau kakakmu. Siap sedialah, berjaga-jagalah. Mungkin kuncinya ada di kamu. Nikara hambaya sikidi uranana payara kirahanana. Tuhan urapi setiap hati anak-anak ini. Uranana paya dikirahanana. Setiap anak-anak yang siap sedia Tuhan. Setiap anak-anak yang mau berjaga-jaga hidupnya. Setiap anak-anak yang mau menjaga hati dan hidupnya Tuhan, urapi di dalam nama Yesus Kristus. Urahana payara. Setiap orang yang mendengar ini, hai panglima-panglima imannya Tuhan, dalam nama Yesus, nikira habayara, siapkan dirimu, siapkan hatimu, sikira habayara, hurahamaya. Tuhan, pertemukan setiap anak-anak ini dengan orang yang tepat, dengan waktu yang tepat Tuhan Yesus. Allah Roh Kudus ingatkan mereka untuk selalu menjaga hidup mereka dan selalu siap sedia apapun dan keadaan apapun Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, satu orang diselamatkan, satu keluarganya diselamatkan Tuhan Yesus. Lingkungannya juga diselamatkan Tuhan. Satu ketaatan mengubah sekeliling di dalam nama Yesus Tuhan. Biar firman-Mu hari ini gak cuma kami baca tapi kami alami juga. Terima kasih Tuhan, kami mengasihi-Mu. Terjadilah sesuai dengan kehendak-Mu di dalam nama Yesus. Amin. 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 Wow, luar biasa. Tuhan itu mau pakai gitu buat kita semuanya. Kita harus berjaga-jaga. Seperti kata Kak Esra tadi, bagus sekali kita diberkati ya. Kita bisa berjaga dengan dengan sibuk dalam perkara yang benar. Ya sama-sama ya, mau jaga hidup kita. Tuhan itu mau pakai hidup kita semuanya loh. Right? Maka mau ajak nih buat setiap teman-teman yang kalian belum join CG Kids. Ayo join, jangan berlama-lama, langsung klik linknya ada di bawah. Isi data-datanya, kita akan follow up sama-sama. Supaya kita bertumbuh, kita mau dipakai Tuhan sama-sama dalam CG-nya kita ya. See you di saat teduh berikutnya. And God bless you. Bye-bye. Berikut adalah cara penggunaan aplikasi I Love My Bible. Masuk ke aplikasi GMS Church, di bagian home akan muncul tampilan untuk aplikasi I Love My Bible. Klik pilihan bahasa jika Anda memiliki preferensi bahasa tertentu. Ada 2 pilihan bahasa yang disediakan, yaitu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Pilih versi yang akan digunakan umum atau anak-anak. Untuk anak-anak ada 2 versi, yaitu Super Trooper untuk usia 3-9 tahun dan Voltage untuk usia 9-13 tahun. Klik pembacaan kitab mulai dari urutan kitab yang paling awal, yaitu kitab Kejadian. Pilih minggu pertama dan Anda dapat membaca sesuai urutan mulai dari pengetahuan tentang kitab, intro sebagai tema pengantar dalam 1 minggu, dan hari ke-1 sebagai menu pembacaan hari tersebut. Download template arah untuk Anda dapat membagikan ayat, rema, aplikasi, dan harapan yang Anda dapatkan dari pembacaan hari itu di media sosial. Jangan lupa centang checklist sebagai penanda bahwa Anda sudah menyelesaikan pembacaan kitab hari itu dan lanjutkan checklist sampai pembacaan selesai. I Love My Bible, baca Alkitab setiap hari.